15 menit kemudian, setelah mengunci pintu dan menutup gerbang pagar, Mama memboncengkan aku dengan Vespa, melaju di jalanan pukul 3 sore. Belum terlalu macet. Cahaya matahari mulai terasa lembut, meski udara pengap kota tetap terasa. Mama gesit menyalip kendaraan lain. Kalau saja aku lebih riang, aku akan menceletuk. Salip lagi yang di depan, Ma. Lebih cepat. Dan tertawa. Ma akan balas tertawa. Tapi jangan bilang papamu kalau kita ngebut. Mama kemana-mana lebih suka mengendarai motor. Jago sejak kuliah. Menurut cerita versi papa, bahkan dulu, waktu kuliah, Mama pernah ikut balapan motor. Tapi aku memutuskan tidak percaya. Setengah jam acara salip menyalip, Vespa Mama sudah terparkir rapi di basement pusat perbelanjaan besar. Aku berusaha menyejajari langkah Mama yang kalau jalan juga selalu super cepat, menuju tangga eskalator. Tujuan pertama kami adalah toko elektronik. Aku sering ke toko ini, menemani Mama. Tapi belum pernah ke bagian mesin cuci. Terhampar di bagian tersendiri, berpuluh-puluh model mesin cuci berjejer. Aku menatap terpesona seluruh mesin cuci itu sambil berpikir, ternyata tidak berbeda dengan ponsel. Banyak model, banyak fitur, banyak spesifikasi, dan jelas banyak mereknya. Petugas sales toko elektronik sudah melesat menyambut kami. Tersenyum 2 senti sesuai SOP. Memulai strategi menjualnya. Tergantung kebutuhannya, Bu. Kalau ibu butuh mesin cuci yang bisa mencuci pakaian sekotor apapun, kinerjanya kinclong, ibu pilih saja yang front loading. Kapasitasnya besar, listriknya lebih hemat dan efisien tempat. Ya, meskipun kekurangannya, mesinnya lebih bergetar, suaranya lebih berisik, agak beraroma karena sering menyisakan air di dalam dan lebih mahal. Aku tertawa dalam hati melihat gaya petugas sales itu. Aku membayangkan Ali dalam versi lebih dewasa, sok tahu sedang menjelaskan teori menghilang. Mesin cuci. Sally salah. Apanya yang cute? Ali itu lebih mirip petugas sales ini. Malah lebih rapi petugas salesnya. Atau kalau ibu hanya mencuci pakaian yang tidak terlalu kotor, baju terbatas dan tidak punya masalah dengan tempat di rumah, pilih saja yang top loading. Kinerja mencucinya tidak sebaik front loading, tapi siapa pula yang hendak mencuci seragam penuh lumpur? Anak ibu tidak suka pulang kotor-kotor kan? Tugas sales tertawa, menunjukku. Atau ibu mau mencoba mesin cuci terbaru kami, hybrid 2 model yang saya jelaskan sebelumnya, high efficiency top loading. Ini yang paling mutakhir, meski ya paling mahal. Petugas sales sudah kembali lagi dengan jualannya. 15 menit mendengarkan cuap-cuap petugas sales, Mama menunjuk pilihannya. Model mesin cuci yang sama persis dengan punya kami yang rusak di rumah. Aku bingung menatap Mama. Setidaknya Mama tahu, yang ini bisa awet hingga 5 tahun ke depan, Ra. Tidak perlu yang aneh-aneh. Mama berbisik, menjelaskan alasannya. Terus kenapa Mama tadi sok mendengarkan penjelasan petugas sales kalau memang akan memilih yang ini? Balasku, juga dengan berbisik. Setidaknya, Mama jadi tahu model terbaru mesin cuci kan? Lagi pula, kasihan petugas salesnya kalau dicuekin. Aku menepuk dahi. Akhirnya tidak kuat menahan tawa. Betul kan? Jalan-jalan bersama Mama selalu menyenangkan. Petugas sales yang sedang mengepak mesin cuci yang kami beli menoleh. Tidak mengerti kenapa aku tiba-tiba tertawa, berbisik-bisik. Setelah memastikan mesin cuci itu akan diantar sore ini juga ke rumah, paling telat tiba nanti malam, kami meninggalkan toko elektronik, pindah ke supermarket. Mama belanja keperluan bulanan. Kamu tidak mau ke toko buku? Mama bertanya, mendorong troli masuk ke lorong deterjen dan teman-temannya. Buku yang kemarin-kemarin saja belum Ra baca. Lagian banyak PR dari buku rumah, gak sempat baca novel. Aku menggeleng. Nah, lalu jatah uang bulanan buat beli bukumu?
Kamu pakai buat apa? Mama menunjuk dompetnya di saku. Buat nambahin beli keperluan mama saja ya. Mama mengedipkan mata. Gak boleh, curang. Aku buru-buru berseru, memotong. Sebentar, Ra punya ide lebih baik. Aku bergegas meninggalkan mama, pindah ke lorong lain di supermarket. Aku kembali 5 menit kemudian, saat mama sudah mendorong troli di lorong minyak goreng dan teman-temannya. Aku tersenyum, meletakkan satu kotak es krim batangan ke dalam troli. Ide bagus kan? Mama menghela napas, tidak berkomentar. Itu pula enaknya pergi bersama mama. Aku bebas belanja apa saja sepanjang itu memang jatahku. Persis jam tangan menunjukkan pukul 5 sore, aku dan mama membawa kantong plastik belanjaan ke parkiran motor. Jalanan semakin padat. Suara klakson dan asap knalpot bergabung dengan kesibukan orang pulang kantor dan aktivitas lainnya. Setelah hujan sepanjang pagi tadi, langit sore ini terlihat bersih. Awan tipis tampak jingga oleh matahari senja. Mama gesit mengemudikan Vespanya, menaklukkan kemacetan. Satu tanganku memegangi belanjaan, satu tangan lagi berpegangan. Rambut panjangku berkibar keluar dari helm. Jangan bilang-bilang papa kita ngebut ya, Mama berseru. Aku tertawa, tidak menimpali. Tiba di rumah, tetap hanya si putih yang berlari-lari menyambutku. Aku menelan ludah, hendak menggendong kucingku, namun urung. Takut mama mengomel. Aku membantu meletakkan belanjaan di dapur. Beres-beres sebentar, lantas buru-buru menyingkir sebelum mama menyuruhku membantu memasak. Ra ke kamar ya, Ma. Ada PR. Aku meraih kotak es krim batanganku, dan sebelum mama berkomentar, aku sudah menuju ruang tengah diikuti si putih. Setelah 15 menit mengerjakan PR matematika dari Miss Kriting, aku berpendapat bahwa yang menyusun jadwal pelajaran kelas X9 pasti jenius seperti Ali. Bayangkan, 2 hari berturut-turut pelajaran pertamanya adalah matematika. Moodku menyelesaikan PR langsung menguap. Mataku memang menatap angka-angka di atas kertas, tetapi kepalaku memikirkan hal lain. Kira-kira si hitam kemana ya, Put? Aku beranjak meraih si putih yang melingkar anggun di ujung kaki, menemaniku mengerjakan PR. Si putih hanya mengeong. Mata bundarnya mengerjap bercahaya. Atau jangan-jangan tadi dia menemukan kucing betina ya, Put? Jatuh cinta? Jadi minggat. Aku nyengir dengan ide yang melintas jahil itu. Si putih tetap mengeong seperti biasa. Manja minta dielus dahinya. Aku tertawa sendiri. Itu ide buruk. Sepertinya aku harus membaca buku tentang kucing lagi, supaya tahu kenapa kucing minggat dari rumah. Ya kalau cuma minggat, kalau kenapa-kenapa, aku menelan ludah. Buru-buru mengusir jauh-jauh kemungkinan buruk itu. Atau jangan-jangan mama benar. Memang hanya ada satu kucing di rumah ini sejak dulu. Si hitam hanya imajinasiku, teman lain. Aku menelan ludah lagi. Buru-buru mengusir penjelasan itu. Aku tahu persis ada 2 kucing di rumah ini. Aku menamai yang satu si hitam dan satunya lagi si putih. Karena meski nyaris terlihat sama, 2 kucing itu berbeda. Warna bulu yang mengelilingi bola mata mereka berbeda. Si hitam seperti mengenakan kacamata hitam tipis, dan si putih sebaliknya. Hingga mama meneriakiku agar segera mandi, bergegas turun makan malam. Aku lebih sibuk memikirkan kucing-kucing itu dibanding PR matematika. Sempat untuk kesekian kali aku berusaha mencari si hitam, berkeliling rumah dengan kedua telapak tangan menutupi wajah, agar mama tidak melihatku. Si hitam tidak ada di mana-mana, di halaman depan maupun belakang. Kucingku itu sepertinya betulan minggat. Aku sementara menyerah. Sudah pukul 7 malam. Setengah jam lewat dari jadwal biasanya papa pulang. Setelah mandi, membantu mama menyiapkan makan malam di meja, membantu mama mengurus mesin cuci yang diantar toko elektronik, aku dan mama duduk di ruang keluarga menunggu papa pulang.
Papa kenapa belum pulang juga ya, Ma? Aku bertanya. Mungkin macet. Mama memencet remote, mengganti saluran stasiun televisi. Kita makan duluan yuk, Ma. Tunggu Papa, Rah. Mama menjawab pendek. Tapi Ra lapar, Ma. Aku nyengir, memasang wajah seperti tidak makan 3 hari. Mama tertawa, melambaikan tangan. Bukannya kamu sudah menghabiskan 3 batang es krim sore tadi? Dasar gembul. Aku majukan bibir. Namanya lapar ya tetap saja lapar. Pukul 8 malam, Papa belum pulang juga. Gerimis turun membasuh rumah. Belum deras, tapi cukup membuat jendela terlihat basah. Berembun. Tetap nggak diangkat, Ma. Aku berseru dari meja telepon. Baru saja, untuk yang keempat kali aku menelepon ponsel Papa. Mama menghela napas. Kantor juga mulai kosong, sudah pada pulang. Aku mendekati sofa. Aku juga barusan menelepon kantor. Kata satpam kantor yang menerima telepon, Papa dari tadi siang nggak ada di kantor. Ra makan duluan ya, lapar berat, hampir sempoyongan jalannya nih. Mama menatapku yang pura-pura melangkah gontai. Ya sudah, kamu makan duluan saja. Terima kasih, Ma. Aku tersenyum lebar, langsung sigap menuju meja makan. Pukul 9 malam, Papa belum pulang juga. Hujan turun semakin deras. Hari-hari ini musim hujan. Cerah sejenak seperti sore tadi, bukan berarti cuaca tidak akan berubah dalam hitungan jam. Petir menyambar terlihat terang dari jendela dengan tirai tersingkap. Gelegar guntur mengikuti. Aku bahkan sudah 2 kali naik turun kamar. Ruang keluarga, mengerjakan PR matematika, mengecek mama yang masih menunggu sambil menonton televisi. Urusan kucingku, si hitam, sedikit terlupakan. Aku menghibur diri dengan meyakini si hitam minggat ke rumah tetangga. Nanti-nanti juga pulang. Mungkin Papa tiba-tiba diajak pemilik perusahaan pergi ke luar negeri kali, Ma. Kayak 6 bulan lalu. Waktu itu, Papa malah baru pulang besok sorenya. Mendadak diajak survei mesin pabrik yang baru. Tetapi setidaknya, waktu itu Papa menelpon, memberitahu. Jadi tidak ada yang menunggunya. Mama menoleh, terlihat mengantuk. Kamu tidur duluan saja, Ra. Biar Mama yang menunggu Papa. Aku menggaruk kepala yang tidak gatal. Kasihan melihat Mama yang pasti kekeh tidak akan tidur, tidak akan makan sebelum Papa pulang. Atau jangan-jangan Papa lagi berusaha menenangkan hati pemilik perusahaan, Ma. Misalnya dengan bikin konser musik di rumahnya, ngasih hadiah kejutan. Kali-kali saja pemilik perusahaan ulang tahun hari ini. Mama tertawa kecil. Kamu ada-ada saja. Sudah, kamu tidur duluan. Paling juga papamu pergi ke pabrik luar kota, ponselnya ketinggalan di kantor. Lupa memberitahu. Pukul 9:30. Setelah dipaksa mama, aku akhirnya naik kembali ke kamar. Aku si putih sudah malas-malasan meringkuk tidur di pojok ranjang. Hujan deras membungkus rumah kami. Aku mengintip dari sela tirai kamarku. Halaman basah. Sejauh mata memandang, hanya kerlip cahaya lampu di antara jutaan butir air. Aku menghela napas pelan. Setidaknya, Papa kan naik mobil. Jadi, kalau sekarang dalam perjalanan pulang, tidak akan kehujanan.